komunikator kepada komunikan melalui media tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustina dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Oke, di video perdana saya ini, saya akan membahas tentang komunikasi sosial dan pendidikan. Nah, jika kalian mendengar kata komunikasi, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Dan apa perannya dalam pendidikan? Dan maka itu saya akan bahas di video kali ini tentang pembahasannya adalah tentang definisi komunikasi dan istilah dalam komunikasi. Yang kedua ada komponen-komponen komunikasi. Yang ketiga ada tujuan dan fungsi komunikasi. Yang keempat ada fungsi komunikasi dalam konteks sosial dan pendidikan. Yang kelima ada metode pendekatan komunikasi. Yang keenam ada sistem komunikasi intrapersonal. Dan yang terakhir ada sistem komunikasi interpersonal. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau menerapkan umpan balik atau feedback. Yang kedua, komponen-komponen komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, yang keempat ada komunikan, dan yang kelima ada efek. Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi, dan pesan adalah isi dari informasi tersebut. Dan media adalah alat yang dipakai untuk informasi, dan komunikan adalah orang yang menerima pesan tersebut. Dan efek adalah hasil dari informasi tersebut. Contohnya adalah ketika seorang guru memberikan pelajaran kepada muridnya. Nah, guru tersebut sebagai komunikator dan pesan yang disampaikan adalah pelajaran tersebut. Dan medianya adalah buku pelajaran. Dan komunikannya adalah murid-murid. Dan efeknya apa yang dihasilkan dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi. Yang satu, mengubah sikap masyarakat. Contohnya dari membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengubah opini masyarakat tentang kesadaran kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mengubah perilaku masyarakat. Seperti saat corona ini, kita dituntut untuk menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kebersihan. Fungsi dari komunikasi adalah menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi. Yang keempat adalah fungsi komunikasi dalam konteks sosial dan pendidikan. Yang pertama adalah memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan memengaruhi. Yang kelima, metode pendekatan komunikasi. Menurut KBBI, pendekatan adalah usaha mendekati atau mendekatkan. Pendapat lainnya mengemukakan bahwa pendekatan adalah cara pandang terhadap sesuatu sebagai alat pandang. Macam-macam aliran atau metode pendekatan adalah: yang pertama ada pendekatan saintifik atau ilmiah empiris. Aliran pendekatan ini umumnya berlaku di kalangan para ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, biologi, kedokteran, matematika, dan lain-lain. Menurut pandangan ini, ilmu diasosiasikan dengan objektivitas. Para ahli ilmu komunikasi yang meneliti bidang-bidang studi seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa, dan lain-lain. Ciri pendekatan saintifik ilmiah atau empiris. Ciri utamanya dari kelompok pendekatan ini adalah adanya pemisah yang tegas antara objek, hal yang ingin diketahui dan diteliti, dengan subjek, pelaku, atau pengamat. 2. Metode penelitian yang dilakukan adalah metodenya eksperimen.
Tujuan penelitian diarahkan pada upaya ada tidaknya pengaruh atau hubungan sebab akibat di antara dua variabel atau lebih dengan mengontrol pengaruh dari variabel lain. Yang kedua, pendekatan humanistik. Kelompok pendekatan humanistik mengasosiasikan ilmu dengan prinsip subjektif. Metode penelitian yang dilakukan dipergunakan oleh pendekatan humanistik ini adalah partisipasi observasi. Yang ketiga, pendekatan sosial sciences atau ilmu sosial. Pendekatan ini merupakan gabungan atau kombinasi dari pendekatan saintifik dan humanistik. Dalam banyak hal, pendekatan ilmu sosial merupakan perpanjangan dari pendekatan ilmu alam karena beberapa metode yang diterapkan banyak diantaranya diambil dari ilmu alam atau fisika. Namun, metode humanistik juga diterapkan. Dipergunakannya dua pendekatan yaitu saintifik dan humanistik yang masing-masing berbeda. Prinsip ini adalah karena yang menjadi objek studi dalam ilmu pengetahuan sosial adalah manusia. Yang keenam, komunikasi intrapersonal. Terjadi ketika seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah ketika dia berdoa, bersyukur, dan introspeksi diri. Itu termasuk dalam komunikasi intrapersonal. Yang ketujuh, komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, ide, atau pendapat perasaan antara dua orang. Misalkan, aku berbicara kepada kamu, itu termasuk komunikasi interpersonal.